Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Ridwan Iskandar, kita akan lanjutkan materi tentang pengendalian biaya bahan baku makanan minuman. Pembahasan kali ini kita akan mencoba menghitung harga jual sebuah menu, yaitu set menu dari mulai makanan pembuka atau kita kenal dengan appetizer, soup, and course dessert. Jadi akan kita hitung berapakah harga jual sebuah menu table d'eau. Saya akan gunakan Excel untuk belajar menghitung sebuah set menu. Baik, saya akan sajikan materinya. Berdasarkan catatan diketahui bahwa diasumsikan Anda sebagai seorang F&B manager diminta mengkalkulasi berapa harga jual yang baik untuk sebuah menu dengan catatan sebagai berikut, bahwa yield test sebuah oksang adalah sample weight 74%, ready to eat, kemudian solder fill itu usable weight 88%, ready to cook. Kemudian karena ini adalah proses latihan, bahwa satu set menu ini terdiri dari starter with oksang salad, itu diminta cost percentage-nya 28%, konsumsi Celestine cost percentage-nya 32%, di case of Phil itu cost percentage-nya ada 39%, kemudian meringue and ice cream itu 38%, bread and butter, coffee arabica 35%, dan bread and butter tidak ada cost percentage, tapi nanti diketahui berapakah harga jualnya. Baik, kemudian kita akan masuk data berikutnya adalah data tentang price list atau harga market list dari suatu produk. Baik, di sini ada beberapa item yang sudah di-input dalam latihan ini, dari mulai kita gunakan alfabetikal untuk memudahkan nanti inventory-nya ya. Ada anchovy sampai kita menghitung yang terakhir adalah white wine ya, dengan satuan ada yang kilo, ada yang can, ada yang liter, ada yang bottle, dan lain sebagainya. Nah, proses pertama kita akan masuk ke recipe costing. Baik, kita sudah punya recipe costing, yaitu sebuah appetizer started with oksang salad. Berdasarkan data recipe costing ini untuk 10 portion, maka dari itu kita akan hitung berapakah dish costing daripada appetizer ini atau started with oksang salad. Di urutan pertama kita akan menghitung lining paste, karena lining paste ini adalah bahan baku yang harus diolah dulu, kita akan lewat dulu, sama hal dengan oksang pun kita karena ini harus kita hitung yield test-nya, kita akan lewat dulu. Nah, kita akan mulai dari yang termudah dulu, karena ini datanya tinggal menghitung saja. Kita ambil apel, oke, berdasarkan rumus, kita gunakan rumus. Apel kita mengambil data dari price list, oke, 12.000. Nah, diketahui price list atau market list-nya dari sebuah apel ada 12.000, mohon maaf. Nah, baru kita akan rumus di total price-nya adalah berapakah harga apel untuk 200 gram. Itu sama dengan kita ambil 9, karena hitungannya 1 kilo berarti 1.000 dikali 12.000. Enter. Baik. Sudah ada data bahwa apelnya harus dihitung 2.400. Kemudian kalau kita bicara gherkin, ini sama halnya, kita coba rumus dulu gherkin. Gherkin berdasarkan data di sini 380 per botol. 380 per botol. 380 gram per botol, kita akan gunakan 100 gram. Rumusnya hampir sama. Kita copy saja dari atas. Nah, cuma pembaginya tidak 1.000, tapi pembaginya adalah 380. 380 pembaginya. Oke, berarti keluar 1.800. Kemudian kita coba mayones. Kalau mayones kebetulan juga mayones sebuah bahan baku yang harus diolah dulu.
Nah, kita lewat dulu, kita akan masuk ke onion. Onion berdasarkan data dari price list, nilainya adalah baik 5.500. Nah, karena onion ini hampir sama dengan apple, hitungannya 1 kilo, nah kita akan copy saja, rumusnya sama dari sini. Baik, karena dipakai cuma 50 gram, keluarlah 275. Kita akan kerjakan ini semua ke bawah dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya. Nah, jadi nanti kita hitung. Setelah dihitung, setelah kita selesai, baru kita akan hitung ke bawah. Nah, jadilah semua datanya seperti ini. Karena baru kita hitung 3 item, sudah keluarlah recipe costingnya adalah 4.475. 4.475 itu untuk 10 portion, makanya kita akan bagi 10 di sini untuk this costing. Dengan recipe costing per 10. Baik. Keluarlah untuk sementara untuk 3 item keluarlah 448. Baik, kita akan selesaikan dulu ini satu persatu sampai ke bawah dari mulai target rate of salam, ada konsumsi celestine. Nah, konsumsi celestine kan ini sub berarti akan terdiri dari 2 konsumsi stoknya, ya konsumsi stok dan celestine. Ya, celestine isiannya. Kemudian kita bicara package of fill ini terdiri dari solder of fill, main course utama, makanan utamanya main course. Kemudian saya di sisi ada dupin potato, ya, spinach intibele. Kemudian ada ice cream and meringue. Meringue dan ice cream, sama kita akan hitung semua. Coffee arabica, kopi, dan terakhir adalah bread and butter. Nah, sampai sini kita akan hitung, nanti kita akan jumlahkan semua. Nanti setiap discosting di sini akan masuk ke sini. Setiap discosting kita akan input di sini. Setiap discosting baik itu dari Tatat dan sebagainya, nanti kita akan hitung kalau misalkan discostingnya misalkan 5.000, berapakah harga jualnya kalau food cost-nya diminta, food cost percentage-nya diminta 28%. Kita akan hitung. Ya, yuk kita kerjakan dulu. Sampai selesai. Baik, sekarang sudah selesai menentukan hitungan dari tiap-tiap resipi, dari mulai appetizer atau with of salad, diketahui nilai daripada resipi costingnya adalah 69.804 karena ini resipi costing untuk 10 portion dan nilai discostingnya atau satu portionnya adalah 6.980. Maka 6.980 ini kita akan masukkan ke perhitungan harga jualnya nanti untuk sebuah appetizer. Nanti kan kita gabungkan karena ini merupakan satu set menu ya. Kita akan masukkan dulu ke latihan awal. Nih, kita akan masukkan sini. Kita rumus. Baik. Sudah ada angka 6.980 untuk appetizer. Kita akan masuk ke sup. Karena sup ini terdiri dari 2 komponen, yaitu konsumsi stok atau kaldunya dan konsumsi dan celestine-nya. Di sini ketahui untuk konsumsinya adalah 35.000, kalau dibikin satu atau discostingnya ada 3.500, sedangkan untuk celestine-nya diketahui ada 3.796 atau kita hitung celestine-nya per portion-nya atau per dish-nya ada 399, sehingga total konsumsi celestine ada 3.930. Baik, saya akan juga masukkan. Sebagai 2 angka, kemudian kita masukkan ke main cost-nya, sama halnya ketika kita bicara main cost dari 3 bagian, yaitu bagian dari main cost-nya, diketahui setelah dihitung main cost-nya adalah 184.476, sedangkan discosting-nya adalah 18.447. Kemudian untuk side dish-nya potato 1.585 dan untuk tim lainnya adalah 2.522. Sehingga kita akan jumlahkan ini adalah menjadi 22.555,87. Baik, kita akan masukkan.
Selanjutnya kita akan hitung harga daripada mereng es krim atau dessert. Nah, ini pun sama, terdiri dari 2, mereng dan es krim. Sorry, mohon maaf. Satu gabungan mereng es krim, keluarlah angkanya 4.775. Kita akan masukkan. Kemudian kopi, dan nanti adalah bread. Kopi sekitar 125, dan terakhir adalah bread. Demikianlah nilai biaya yang dikeluarkan untuk satu set menu ini. Kita akan jumlahkan ini. Kita akan jumlahkan berapakah totalnya. Saya gunakan dulu summary. Oke, keluarlah biayanya adalah 40.000 atau food cost-nya adalah 40.486. Dengan cost percentage dari tiap-tiap bahan baku ini sudah ditentukan, kita akan menentukan berapakah harga jualnya. Berapakah harga jualnya? Sama dengan dibagi 28%. Oke, berarti untuk sebuah target ini ada 24.000. Kita akan copy saja karena ini rumus. Ini kalau tidak ada angkanya, kita kalikan 1 saja. Baik, nah sudah. Nah, kita akan jumlahkan ke bawah summary. Baik. Dari akunting keluarlah angka 111.821. Sekarang tinggal kebijakan daripada F&B Manager. Karena ini menjadi kebijakan dari F&B Manager, berapakah harga yang akan ditulis di menu list. Jadi ada 3 pertimbangan dasar ketika menentukan harga jual. Pertama, yaitu ketika kita menentukan harga jual, pastikan biaya bahan baku sudah tertutupi. Nah, ini sudah tertutupi ya. Awalnya bahan bakunya adalah biaya bahan bakunya adalah 40.000. Kita keluarkan data penjualan yang baik, yang rekomendasi dari akunting adalah 111.000, berarti sudah menutupi biaya bahan baku. Jadi hal pertama seperti ini. Hal kedua adalah kita melihat berapa harga yang sama untuk satu set menu di kompetitor kita, di pesaing kita. Jadi kita tidak boleh terlalu jauh beda dengan kompetitor, kecuali kita punya sesuatu yang memang kita bisa tawarkan harganya ini bisa lebih mahal kepada konsumen. Misalkan karena kita punya atmosfer yang baik, sehingga kita wajar kalau misalkan harga jual kita lebih mahal. Jadi pertimbangan kedua adalah melihat kompetitor. Pertimbangan ketiga adalah kita melihat daya beli konsumen. Andaikan kita bikin satu set menu seperti ini, apakah konsumen menerima nggak dengan harganya? Apakah ada punya penerimaan nggak konsumen dengan harga seperti ini? Nah, sehingga ada 3 faktor tadi ya. Pertama adalah bicara tentang tertutupi biaya bahan baku, kedua adalah melihat pada kompetitor, yang ketiga adalah mempertimbangkan daya beli konsumen. Sehingga F&B Manager akan membulatkan harganya di menu list, apakah mau naik ke 115, ke 120, atau 135, atau turun ke 110, atau ke 100.000. Itu kembali kepada kebijakannya F&B Manager. Nah, sekarang karena saya sebagai F&B Manager dalam latihan ini, saya akan mengambil angka 120.000. 120.000. Kenapa saya mengambil angka 120.000? Nama pekerjaan. Kenapa saya mengambil angka 120.000? Karena saya mempertimbangkan bahwa andaikan suatu hari nanti ada kenaikan harga, saya tidak perlu merubah-rubah menu. Tidak perlu menempel stiker di menu, tidak perlu saya mengganti harga di menu. Jadi saya memprediksi sampai 6 bulan ke depan kita tidak perlu coret-coret menu, tidak perlu tempel stiker di menu, tapi harapannya harga ini bisa bertahan untuk sampai 6 bulan ke depan. Nah, jadi ada beberapa strategi yang dipertimbangkan. Yang kedua, andaikan ternyata bahan baku ini ternyata turun harganya, harga beli kita ke pasar atau harga beli kita ke supplier turun, nah kita tetap dengan harga 120, tapi kita akan berikan diskon kepada konsumen sehingga terlihat harganya turun. Tapi kita tidak berubah menu, tapi kita akan memberikan diskon kepada konsumen. Sehingga tercatatlah 120.000
di menu kita tawarkan kepada konsumen, dan di dalam semua cetakan pun kita akan tawarkan dengan sesuatu. Nah, inilah metode perhitungan penentuan harga jual untuk sebuah menu table d'eau atau set menu dari mulai appetizer sampai bread and butter. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Demikianlah materi tentang perhitungan harga jual sebuah menu, set menu table d'eau ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.